Halo Coin Lords, setelah 1 tahun gue nggak bikin konten dan hari ini gue lagi punya motivasi buat bikin konten dan gue berharap konten ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Dan hari ini gue akan membahas tentang bisnis sewa mobil. Bagaimana caranya kita bisa kaya dari bisnis sewa mobil. Ya guys, gimana caranya kaya dari bisnis penyewaan mobil? Nah, banyak orang itu berpikir kalau kita mau punya bisnis sewa mobil, mobilnya tuh harus langsung banyak gitu. Kita harus ngestok mobil, jadi nanti mobil itu akan disewakan satu-satu gitu. Nah, menurut gua sebagai pemula dan juga pebisnis yang istilahnya size-nya belum terlalu gede, gua nggak menyarankan hal seperti itu. Kita mulai dari satu mobil dulu. Dan gue memulai ini adalah 4 tahun yang lalu pada saat gue melakukan bisnis sewa mobil. Jadi apa yang gue sharingkan adalah apa yang sudah gue jalankan. Gue menyewakan mobil Honda Brio. Gue sebut merek karena biar jelas gitu ya. Gue menyewakan mobil Brio yang 5-seater karena gue mulai bisnis ini dari pemula lah. Nah, pada saat saya tanya, DP-nya itu kisaran dari satu dealer ke dealer lain itu di 24 sampai 28 juta untuk satu mobil. Dan cicilannya itu sekitar 5 tahun. Nah, pertama kita menyediakan 24 sampai 28 juta untuk bisa DP mobilnya. Lah, dan keluar modal dong. Ya kalau mau bisnis gak mau keluar modal sama sekali, ya berarti mesti ada investornya. Ada kakak yang modalin atau ada temen yang modalin gitu. Cuman kalau menurut gua, you must put your skin on it. Lu harus keluarkan pengorbanan untuk memulai bisnis supaya lu lebih sepenuh hati. Anggap misalnya lu kerja dengan gaji 5 juta sebulan, ya lu simpenlah 1 juta setiap bulan atau 2 juta. Nah, setelah itu dari hasil tabungan lu itu di DP-in mobil. Gitu. Di DP-in mobil, dari situ kita lebih merasakan bisnisnya, lebih berusaha untuk menjaga bisnisnya kalau itu modal kita sendiri gitu. Nah, setelah itu kita DP mobilnya sekitar 24 sampai 28 juta, itu sudah termasuk pengantaran mobilnya sampai ke rumah dan sudah termasuk BBN 1. Apa itu BBN 1? BBN 1 itu adalah kepengurusan STNK yang harus diurus setiap lu punya mobil pertama. Jadi BBN 1 tuh harus diurus. Kecuali lu beli mobil second, dan gua nggak menyarankan untuk beli mobil second kalau mobil Honda Brio karena harganya nggak beda jauh antara baru sama second, tapi keadaannya bisa beda jauh gitu. Jadi gue waktu itu ngebeli mobil pertama itu di tahun 2018, 4 tahun yang lalu. Gue DP kisaran kisaran malah DP-nya agak gede waktu itu, 28 juta. Dan pada saat melakukan pembelian, jangan pernah membeli cuman dari satu sales. Lu biasakan untuk bandingkan ke 5 sales. Contoh, ada sales pertama ngasih hitungan, sales kedua, ketiga, keempat, kelima, lu kirimin, lu bisa lebih murah dari ini nggak? Lu bisa lebih murah dari ini nggak? Lu bisa lebih murah dari ini nggak? Dia akan kasih perhitungannya biasanya 2, cicilannya berapa sama DP-nya berapa. Jadi dengan perbandingan itu nanti akan keluar tuh hitungan yang lebih murah dari sales ketiga misalnya. Nih, gue bisa lebih murah. Habis itu dari perhitungan sales ketiga lu lempar lagi ke sales-sales yang 4 yang lain. Lu bisa lebih murah dari ini nggak? Lu bisa lebih murah dari ini nggak? Memang kayaknya agak ngeselin ya, tapi harus begitu kalau mau bisnis. Kita harus mengeluarkan modal sekecil mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang pas gitu. Jadi lu lebih bisa bersaing di lapangan nanti. Nah, setelah lu dapat ada satu marketing yang ngasih satu harga yang udah bagus banget nih, DP-nya udah kecil, cicilan per bulannya juga kecil, dan asuransinya udah all risk. Jadi asuransi itu ada 2 jenis, all risk sama asuransi total loss. Intinya kalau tabrakan-tabrakan kecil, yang asuransi kedua ini lu nggak di cover. Lu cuma di cover kalau mobil lu hancur 70 atau 80% atau sampai mobilnya tenggelam di laut gitu misalnya, baru bisa ngeklaim gitu. Nah, ini gue selalu ngambil yang all risk karena kayak ketabrak sama motor lagi di lampu merah, atau misalnya lecet ada anak-anak lagi main lato-lato terus kegetok mobilnya gitu ya.
Ini ekstrim ya, cuma maksudnya gue mengambil yang all risk supaya resiko apapun bisa di cover. Jadi yang mobil pertama ini gue DP itu 28 juta, terus cicilan gue itu 3,4 juta per bulan. Nah sekarang kita udah siapin DP-nya. Nah terus bayar cicilannya gimana? Bayar cicilannya adalah mobilnya harus lo sewakan ke pihak ketiga. Jadi nanti cicilannya dibayarin sama penyewa. Kisaran biaya sewa untuk Honda Brio tahun 2018 sampai saat ini ya, kisarannya di sekitar 4,5 sampai 4,7 juta kalau disewa bulanan. Tapi kalau sewa harian itu bisa 300.000 per hari. Berarti sekitar 9 juta per bulan. Jadi sebenarnya sewa harian itu lebih profitable walaupun lo agak lebih repot karena kalau lo ngelakuin pesan antar gitu ya, lo harus anterin mobilnya ke rumahnya setiap hari gitu ya. Jadi kayak kerja kantoran, tapi dapatnya 300.000 per hari kali 30 berarti 9 juta per bulan. Profit lo gede. Tapi anggap kita ngomongin sewanya cuman masuk sewa bulanan atau sewa harian tapi cuman kesewa 15 hari gitu, setengah bulan doang kesewanya, yang sisanya mobilnya nganggur. Kalau misalnya setengah bulan kan berarti 15 hari kali 300.000 berarti kan sama 4,5 juta ya. Jadi anggap misalnya per bulan kita cuma menghasilkan 4,5 juta. Cicilan lo mobilnya 3,4 juta. Berarti masih ada profit sekitar 1,1 juta. Tapi bisa kalau misalnya sewa bulanannya lo dapat 4,7. Karena kisaran gue di sekitar segitu tuh sewa bulannya 4,5 sampai 4,7. Nah kalau lo dapat 4,7 berarti keuntungan lo per bulan 1,3 juta. Kalau cicilannya 3,4 juta tadi. Ini adalah profit kotor ya. Yang 1,1 juta profit kotornya, yang satunya 1,3. Nah, kalau dihitung kayak gini berarti per tahun untung kotor lo, gross profit atau profit kotor lo sekitar 13 sampai 15 juta per tahun. Oke, terus habis itu ada biaya apa lagi? Ada biaya bayar perpanjangan STNK per tahun. Itu sekitar 2,5 juta per tahun. Lalu ada biaya servis, ganti oli, tune up, itu biasanya per 3 bulan. Itu gue ngeluarin karena gue punya teknisi yang langganan ya, si Mas Nur. Sorry gue sebut nama Mas Nur. Nah, karena gue punya teknisi langganan yang biasa servisin mobil gue, mobil keluarga, terus mobil sewaan gue, itu per ganti oli per 3 bulan sama tune up itu sekitar 450.000 per 3 bulan. Berarti setahunnya tuh sekitar 1,8 juta. Jadi lu bayar perpanjang STNK 2,5, terus habis itu lu servis totalnya 1,8 juta per tahun. Habis itu lu harus ganti ban. Ganti ban itu biasanya per 2 tahun plus minus. Dan gantinya biasanya langsung 2 ban. Ya, per 2 tahun langsung 2 ban. 2 ban itu kalau Honda Brio sekitar 1 juta ya, 2 ban ya, berarti satu bannya sekitar 500.000 lah. Jadi 1 juta per 2 tahun. Tapi sekarang kalau kita hitung profit bersih per tahunnya berarti 15 juta dikurangin pajak 2,5 juta dikurangin sama servis 1,8 juta, ganti oli sama tune up per 3 bulan, dan juga dikurangin ban, which is lo harus keluarin 1 juta per 2 tahun, berarti per tahunnya sekitar 500.000. Profit bersih lu adalah satu mobil itu 10,2 juta. Nah, profit bersih ini 10,2 juta jangan lu sentuh bro. Lu tabung dulu 10,2 juta dikali 3 tahun, berarti 30 juta 600. Dan di tahun ketiga gue membeli mobil kedua gue dengan modal DP lagi. DP-nya sekitar yang mobil kedua itu plus minus sama sekitar 28 juta, ya kisaran 24 sampai 28, let's say 28 juta deh. Dari 30 juta 600, gua DP 28 juta buat DP. Itu udah termasuk yang tadi BBN 1, asuransi all risk, dan juga yang lain-lain lah. BBN 1-nya untuk pajak kan, untuk STNK-nya, dan mobil udah sampai ke rumah. Dan habis itu gua di tahun ketiga income gue dari 2 mobil dan di Honda ya. Nah ini gue nggak endorsement, gue cerita aja pengalaman gue. Di Honda itu mobil berikutnya setelah lo beli mobil pertama akan mendapatkan gratis servis sampai 50.000 km.
servis untuk maintenance lu tuh gratis. Ganti oli, tune up itu gratis bro. Itu gratis sampai 50.000 km. 50.000 km itu ngabisinnya sekitar 2 tahun. Jadi di yang mobil kedua ini profit gue jadi lebih gede karena gue cuman bayar pajak dan cuman satu lagi apa tadi kan servis sama ganti ban. Jadi cuman bayar pajak dan ganti ban. Profit gue lebih gede dari mobil kedua. Itu sekitar tadi tuh servis sekitar 1,8. Berarti profitnya bukan 10,2, tapi profit lu jadi 12 juta di mobil kedua ini. Dan di tahun ketiga, karena lu udah punya 2 mobil, akhirnya income lu jadi 10,2 ditambah 12 juta. Dan 10,2 ditambah 12 juta, berarti lu punya duit sekitar 10,2 ditambah 12 juta. hampir 23 juta lah kira-kira ya, sekitar 23 juta. Oh, tambah kelebihan dari pembelian DP mobil pertama tadi kan 28 tadi, tapi kan lu ada lebihan 30,6 ditambah 2,6, berarti lu ada lebihan sekitar 25,6 kira-kira ya, sekitar 25-26 juta. Nah disitulah di tahun keempat gue beli mobil ketiga, gue DP pakai duit 26 juta itu. Jadi dalam 4 tahun lu punya 3 mobil, dan mobil kedua dan ketiga lo itu gratis servis sampai 50.000 km. Biasa 50.000 km lu bisa gratis servis sekitar 2 tahun. Dan sejak tahun keempat income lu dari 3 mobil. Dan mobil pertamanya bisa lu jual nanti di tahun kelima pada saat sudah lunas. Oh ya, ini cicilan yang 5 tahun ya. Jadi di tahun kelima pada saat mobil pertama itu udah lunas, lu bisa jual. Harganya masih tinggi bro. Gue aja kemarin ngecek harga, masih mobil yang pertama itu gue beli kan OTR-nya tuh on the road ya. Maksudnya on the road tuh udah termasuk sama STNK. Itu 151 juta. Dan setelah dipakai 5 tahun, mobil gue masih di angka 120 juta mobil Brio itu. Karena Honda Brio barunya naik juga harganya. Gitu guys. Jadi gimana caranya? Dari modal lu 24-28 juta, setelah itu lu gak akan keluar modal lagi dengan cara ini, dan lu punya 3 mobil setelah 4 tahun. Dan di tahun keempat, income dari 3 mobil lu itu lu udah masuk. Income lu sekitar per tahunnya itu berarti sekitar di angka 34-35 juta per tahun. Dan itu lu bisa beli mobil lagi di tahun berikutnya. Dan begitu terus lu gulung terus. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan keamanannya, asuransinya kalau misalnya tabrakan dan lain sebagainya. Terus kalau hilang gimana, kalau ditilep orang gimana, terus kalau misalnya kebanjiran gimana. Nah hal-hal ini akan gue bahas di part berikutnya. Video ini akan gue cut di sini karena takut nanti kepanjangan, lu pada bosen. Dan ini part pertama dari bagaimana caranya menjadi kaya dari sewa mobil pribadi, cara bisnis sewa mobil. Inilah satu proses bagaimana caranya dengan dana awalnya 24-28 juta. Setelah 4 tahun, dana tersebut tertransformasi ke dalam 3 buah mobil Honda Brio yang berharga 502 juta rupiah dalam waktu 4 tahun. Sekian dari saya untuk video part 1 bisnis menyewakan mobil. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya video ini bisa tersebar dan bermanfaat buat banyak orang. Dan sampai ketemu lagi di video part 2 bisnis menyewakan mobil. Apa saja resiko-resiko yang bisa terjadi. Saya Mr. Finance, salam Coinbank.